Ya, Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, di mana kami akan merayakan Jumat Agung penderitaan-Mu di kayu salib, semata-mata karena kasih-Mu akan diberikan pada kami. Kami bersyukur di tengah situasi masa sulit yang kami hadapi, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami merayakan Jumat Agung. Berkati firman-Mu hari ini, agar supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh memahami bahwa kematian Kristus itu memberi kehidupan bagi umat manusia. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pada saat itu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, melakukannya, dan hidup di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema hari ini adalah kematiannya memberi hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hari ini seluruh umat percaya memperingati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Satu hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, bahwa Allah menjadi manusia, tetapi setelah dia menjadi manusia, ia mau merendahkan diri dan mati di kayu salib. Ini satu penderitaan yang sangat luar biasa untuk seorang manusia. Saudara, beberapa hal yang sangat penting pada puncak penderitaan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus melayani sekian tahun dan terus dengan setia dia melakukan pelayanan, ada satu puncak pelayanan Tuhan Yesus.
yaitu penderitaan dia di kayu salib. Saudara, mari kita melihat hal yang penting dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudara, penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik atau batin, tetapi penderitaan secara rohani. Ia harus menanggung seluruh dosa manusia. Dan kalau Alkitab berkata, saya menganggap bahwa ini misalnya, saudara, saya tidak mengatakan bahwa Alkitab ini dosa. Tetapi dosa kita yang begitu banyak, mungkin setebal ini. Dan dosa kita ini, seluruh umat manusia, itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ia menanggung semua dosa manusia. Dosa seluruh isi dunia ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara, ia harus menderita bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudara, salib itu merupakan hukuman yang paling mengerikan di Roma. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa salib itu satu hukuman yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Mungkin orang pada saat itu, kalau bisa dia berbuat jahat, jangan sampai disalib. Karena itu menakutkan sekali buat mereka. Dan Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, dia harus melewati satu masa yang paling sulit, yaitu Yesus disalibkan. Ia tidak ada kesalahannya, ia tidak ada dosanya, tetapi ia harus mati untuk ciptaan. Saudara, ini bukti kasih Allah yang paling nyata. Dari seluruh kasih Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian memberikan kehidupan bagi orang yang mati. Tiba-tiba dia dapat kehidupan. Tetapi saudara, ini yang paling luar biasa. Tuhan Yesus menguduskan dosa manusia. Luar biasa. Ini bukti kasih Tuhan Yesus yang paling nyata bagi saudara. Yang ketiga, saudara, salib merupakan bukti yang paling jelas. Ia setia sampai akhir. Saudara, kesetiaan Tuhan Yesus dipertaruhkan ketika Tuhan Yesus harus menghadapi kematian dengan salib. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salib ini merupakan satu cara hukuman yang paling sadis untuk seseorang manusia pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus harus mengalami hal seperti itu. Ia harus disalib. Salib itu merupakan lambang bahwa Tuhan itu tidak diterima oleh dunia dan tidak diterima oleh Allah. Dia menggantung. Dan Tuhan harus terima hal itu. Satu hukuman yang paling sadis. Dan salib itu dilakukan supaya manusia tidak langsung mati. Tetapi ia mati dengan secara perlahan-lahan. Bayangkan saudara, kalau kita harus mati secara perlahan-lahan dan menahan sakit yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus harus lewat penyaliban. Tetapi yang luar biasa, saudara, Yesus setia sampai akhir. Bapaknya sengaja membiarkan anaknya menanggung semua dosa manusia. Anak domba itu disembelih, dikorbankan untuk saudara-saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus melalui jalan ini? Apakah tidak ada cara yang lain untuk manusia selamat? Dan firman Tuhan katakan bahwa inilah jalan yang harus ditempuh oleh Kristus. Ia setia sampai akhir. Sesuai dengan tema hari ini, saudara, kematiannya memberi hidup. Mari kita melihat firman Tuhan. Perjalanan Tuhan Yesus belum berakhir. Ketika mungkin para prajurit, orang-orang Romawi, dan para ahli hukum Taurat memikirkan bahwa ini sudah selesai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini.
luar biasa ketika dikatakan oleh tema ini, kematiannya memberi hidup untuk manusia. Yang pertama, saudara, mari kita melihat ayat 51. Dikatakan demikian. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, disinilah ketika kita membaca firman Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus menghancurkan sekat antara hubungan Allah dengan manusia yang terputus oleh karena dosa. Di mana manusia tak bisa menghampiri tahta Tuhan. Tapi ketika kematian Kristus, sekat itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Kematian Kristus menghancurkan sekat hubungan antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Sehingga manusia bisa menghampiri Allah sampai menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Kematiannya memberi kehidupan. Yesus menghubungkan kembali hubungan manusia yang terpisah itu. Kemudian Yesus mendamaikan antara Allah. Bersyukurlah saudara-saudara, engkau yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan lupa dalam firman Tuhan ini, kematiannya memberi hidup. Yang kedua dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wah, luar biasa, saudara. Manusia tidak akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya, ia memiliki hidup. Lihat, orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, yang telah lama meninggal. Itu saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan, disitulah kuburan mereka terbuka. Dan orang-orang mati dalam Tuhan memperoleh kebangkitan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Di dalam kematian Kristus ada kehidupan. Mungkin saudara saat ini kita takut ya, ada banyak orang yang ketakutan dengan kematian. Dengan virus corona yang melanda dunia, banyak orang yang menjadi takut oleh karena dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan ini, pada saat ia mati dan kematian Kristus memberi hidup, maka orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, ia mengalami kebangkitan. Dalam Yesus ada hidup. Yang ketiga, saudara, kita memiliki kepastian tentang iman yang hidup. Tak perlu ragu lagi, saudara. Ada jaminan kepastian. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin seorang bisa masuk ke kerajaan sorga. Tetapi Tuhan Yesus, ia menjamin ketika kita percaya kepada Yesus ada hidup. Dia jamin hidup kita pasti sampai ke sorga. Jadi saudara, kita tidak perlu ragu. Pada saat orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan, maka saudara, keselamatan ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari kematian Kristus ini, bagaimana firman Tuhan ini buat kita? Satu kesimpulan firman Tuhan, maka jangan sia-siakan hidup ini. Kita diberi hidup satu kali dalam dunia ini. Tidak ada kehidupan yang kedua dalam dunia ini. Tetapi pergunakan satu kali kehidupan ini. Jangan sampai iman kita menjadi sia-sia. Jangan sampai hidup yang satu kali ini saudara pergunakan, kemudian sia-sialah iman kita pada waktu itu. Melalui firman Tuhan ini, marilah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Penderitaan Kristus, kita mau sedikit menikmati kasih Tuhan. Mungkin saudara hari ini
ada saudara yang mengalami bagaimana saudara harus menanggung penderitaan, tantangan dalam hidup. Saya tahu saat ini masa-masa yang sulit, saudara. Ya, beberapa waktu saya bicara dengan seorang bapak. Dia punya tantangan dalam hidupnya. Bapak ini bergumul untuk keluarganya. Dan saya berkata dengan bapak, sudah sekian puluh tahun dia hadapi tantangan itu. Dan saya berkata kepada bapak tersebut, Bapak, engkau harus menerima salib yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Bapak, jangan lepaskan salib itu. Terima dengan sukacita. Maka ada jalan keluar. Pada saat Tuhan izinkan penderitaan yang kita hadapi saat ini, saudara, Yesus sudah menanggung penderitaan itu dan Dia beri kelepasan buat kita. Saya rindu dalam hari Jumat Agung ini, jangan sia-siakan hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang hanya pada waktu hari-hari Paskah, hari tertentu, saudara cari Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Pergunakan waktu ini. Mungkin saudara mendengar firman Tuhan atau melihat firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, pakai waktu kita untuk memiliki kehidupan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini di mana kami boleh merayakan Jumat Agung walaupun dalam satu suasana yang sangat sulit dalam hidup kami. Kami mungkin merayakan di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Bahkan juga kami mungkin jauh dengan keluarga kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu hari ini berkata kepada kami, Engkau tidak jauh dengan kami ya Tuhan. Kau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau siap memberi hidup buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang menghancurkan sekat hubungan kami dengan Allah, sehingga kami boleh dengan leluasa memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan menghampiri tahta-Mu. Bahkan Engkau siap mendengar setiap seruan doa kami. Bukan hanya itu saja Tuhan, tapi Engkau memberi kehidupan bagi kami, kepastian hidup akan dunia ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Di hari Jumat Agung ini, biarlah menjadi momentum yang indah buat kami ketika kami menerima roti dan anggur pada perjamuan ini. Kami akan menerima itu selaku tubuh dan darah Kristus yang dikuduskan bagi kami. Sehingga iman kami semakin bertumbuh. Cinta kami kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh berakar. Dan akhirnya hidup kami menghasilkan. Inilah firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di hari penderitaan Kristus Jumat Agung hari ini, kita akan merayakan bersama dengan seluruh gereja-gereja sepanjang segala abad dan semua gereja di muka bumi. Kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali kita menghampiri meja Tuhan, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Seperti Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan
Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Supaya kita memuliakan Tuhan melalui perjamuan kudus ini, sehingga menjadi kekuatan penghiburan bagi kita, maka hendaklah kita memeriksa diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, apakah kita menyadari akan dosa dan kekilafan kita? Kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan dari Tuhan. Yang kedua, apakah melalui perjamuan kudus ini kita percaya bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang telah disalibkan dan Ia yang telah bangkit itu menyucikan dan menguduskan kita. Yang ketiga, hendaklah kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita dengan sungguh mau menyatakan syukur kepada Allah selaku anak Tuhan, mau dengan segenap hidup kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Barang siapa merasa demikian di hatinya, maka saya percaya perjamuan kudus hari ini diterima oleh Allah dan dikuduskan di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan untuk seluruh dosa-dosa kita, supaya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kita. Kita mau periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita menerima perjamuan kudus ini selaku tanda dan meterai kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, mari biarlah Tuhan mengevaluasi hidup kita. Apakah kita hidup sebagai hamba Allah? Apakah kita hidup dalam terang Kristus? Apakah kita hidup dalam kasih, damai dengan orang tua, damai dengan suami, damai dengan istri, dengan anak-anak kita? Apakah kita sadar menyesali semua perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan? Mari saudara, saya beri waktu 1-2 menit untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, kiranya melalui perjamuan kudus ini, bekerjalah melalui Roh Kudus di hati kami, supaya kami dapat menyerahkan diri kami kepada anak-Mu Tuhan Yesus. Kenyangkan kami, segarkan kami dengan roti hidup. Kuatkan kami, supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Berikan kepada kami iman yang teguh, karena Engkaulah Bapa kami yang kekal, yang tidak memperhitungkan dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu Tuhan, supaya kami dapat penghiburan, kekuatan, kasih, dan keteguhan iman. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menikmati roti dan anggur yang Tuhan sediakan. Perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap saudara yang sudah menerima baptisan kudus dewasa. Untuk gereja-gereja karismatik, sudah disidi untuk yang berlatar belakang Protestan, dan sudah menerima komuni untuk jemaat yang berlatar belakang Katolik. Marilah, karena semuanya telah tersedia. Saudara, inilah roti
yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Dan Tuhan Yesus mengambil cawan minuman dan dicurahkannya. Dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah, karena semuanya sudah tersedia. Saudara, mari kita mengangkat roti kita ke atas. Kita bersyukur untuk tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Kami menyadari siapa diri kami, Tuhan. Engkau mau memberikan tubuh-Mu bagi kami. Berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makan. Mari kita mengangkat cawan minuman ke atas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Engkau menghapus seluruh dosa kami, menyucikan kami, bahkan Engkau memberikan tempat yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar buat kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mungkin saudara punya pergumulan, tantangan, masalah dalam hidupmu. Saudara berat beban keluarga. Saudara berat dalam sakit penyakit. Saudara boleh tumpangkan tangan di dadamu. Apapun pergumulan saudara, hari ini Tuhan mau memberi pembebasan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyadari siapa diri kami, orang yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kami melalui karya salib-Mu yang kudus itu, Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus menyucikan, menghapuskan semua dosa kami. Hamba doakan Tuhan untuk jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Apapun pergumulan mereka, mungkin mereka sakit tahunan, punya beban persoalan yang tidak mereka bisa lepaskan. Hamba doakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membebaskan mereka. Iman yang mulai runtuh dalam nama Yesus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka memiliki iman yang hidup, kepastian, keselamatan dalam Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, hati mereka semakin bersorak dan bersukacita. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Demikian perjamuan